Latar belakang didirikannya Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN karena adanya beberapa kesamaan yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Persamaan-persamaan tersebut yaitu terletak pada letak geografis, budaya, nasib yang pernah dijajah oleh negara asing kecuali Thailand, dan persamaan kepentingan di berbagai bidang. Wilayah Asia Tenggara yang terletak di kawasan khatulistiwa yang memiliki curah hujan dan panas yang cukup, sehingga wilayah ini dianugerahi akan sumber daya alamnya yang melimpah, baik itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat di wilayah atau negara tersebut. Selain itu, alasan yang lain ASEAN didirikan karena adanya keinginan yang kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena pada era tahun 1960-an, situasi pada saat itu sedang dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan yang dapat menghambat pembangunan. Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, 5 wakil negara atau pemerintahan negara-negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Wakil Perdana Menteri yang merangkap menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia, Tun Abdul Razak, kemudian Menteri Luar Negeri Filipina, Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura, yaitu S. Rajaratnam, serta Menteri Luar Negeri Thailand, Tanat Koman, menindaklanjuti deklarasi bersama dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan deklarasi ASEAN atau The ASEAN Declaration yang dikenal dengan nama Deklarasi Bangkok atau Bangkok Declaration. Pada awalnya, organisasi ini bertujuan untuk menggalang kerjasama antar negara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerjasama dalam berbagai bidang kepentingan bersama. Bahkan, organisasi ini pun termasuk dalam organisasi internasional di bidang politik dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama politik di antara negara-negara anggotanya. Cita-cita tersebut kemudian dipertegas dengan kesepakatan Bali Council pertama pada tahun 1976. Dalam Bali Council pertama itu, para pemimpin ASEAN menyepakati program aksi yang mencakup kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan penerangan, kemudian keamanan, dan peningkatan mekanisme ASEAN. Kesepakatan tersebut menandai tahapan penting bagi kerangka kerjasama ASEAN. Dengan payung Bali Council pertama yang telah berhasil menjaga perdamaian dan stabilitas serta peningkatan kesejahteraan di kawasan. Adapun prinsip yang dipegang teguh oleh ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional setiap negara anggota ASEAN. Yang kedua, komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, menolak agresi, ancaman, penggunaan kedaulatan atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum internasional. Dan yang terakhir, mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negara masing-masing negara anggota ASEAN, menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial. Untuk mewujudkan harapan baru, ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali 7 Oktober 2003, yaitu menyepakati pembentukan masyarakat ASEAN. Melalui Bali Concord II, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa ASEAN harus melangkah maju menuju suatu masyarakat ASEAN. Masyarakat ASEAN itu terdiri dari 3 pilar. Yang pertama itu pilar masyarakat politik keamanan, yang kedua masyarakat ekonomi ASEAN, yang ketiga masyarakat sosial budaya ASEAN. Ketiga pilar masyarakat ASEAN tersebut terikat secara erat dan saling memperkuat untuk mewujudkan perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan bersama yang abadi. Dalam kaitan itu, Indonesia menjadi penggagas pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN serta memainkan peranan penting dalam merumuskan 2 pilar lainnya. Perkembangan ASEAN hingga kini menunjukkan peningkatan besar peran ASEAN dalam kawasan maupun di luar kawasan.
Capaian utama ASEAN adalah memelihara perdamaian dan kestabilan di kawasan selama lebih dari 4 dekade. Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan hasil usaha bersama ASEAN. ASEAN saat ini sedang menikmati perdamaian, kestabilan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan meskipun diakui masih ada tantangan di berbagai sektor.